yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni hati yang pasrah datang kepada Tuhannya, bersimpuh, sujud. Makna sujud itu apa? Hancur kemanusiaanmu di dalam uripe Allah. Itulah yang maknanya tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang-orang yang masih mengandalkan syariat-syariatnya, ya tahajudnya, ya tahajud badannya yang gerak-gerak. Tapi bagi orang yang sudah fokus pandangannya kepada Sang Pencipta, tahajudnya adalah hadapkanlah wajahmu, hancurkan wajahmu ke dalam wajah Allah. Hancurkan hidupmu kepada hidupnya Allah. Hancurkan kuasamu di dalam kuasa Allah. Itulah yang disebut bertuhan. Jadi kalau hati kita sudah begitu, maka sudah tidak ateis lagi. Itulah yang dikatakan bertuhan. Di dalam hatinya Tuhannya ada. Di dalam hatinya Tuhannya wujud. Di dalam hatinya Tuhannya berkuasa atas diri manusia kita. Itulah makna bertuhan yang dialami oleh hati-hatinya para nabi dan para rasul. Dan diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar, ya kan? Berarti kan hanya Allah yang ada, bukan Muhammadnya yang ada. Tapi kita selama ini ngaku-ngaku menjadi umat Muhammad, tapi iman dan akidahnya terbalik. Jadi kita selama ini, ya Allah, bukan kamu yang ngerokok ini, aku yang ngerokok. Masa Allah ngerokok? Bukan engkau yang bisa duduk ini, ya Allah, aku yang bisa duduk. Masa Allah duduk? Bukan engkau, ya Allah, yang naik motor ini, aku yang bisa naik motor. Masa Allah naik motor? Yang bisa kerja ini aku, ya Allah, bukan engkau. Masa Allah kerja? Berarti Allah tidak bisa apa-apa dong. Bila Allah tidak bisa apa-apa, lalu buat apa kita sembah-sembah? Ya lebih baik nyembah dirimu sendiri yang merasa sok kuasa atas segala tingkah lakumu di hatimu. Berarti apa bedanya dengan Fir'aun? Sama kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Islam itu indah. Apa sih Islam itu? Islam itu selamat. Islam itu pasrah. Pasrahnya hatimu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Itulah yang lebih wujud daripada segala sesuatu. Itulah yang lebih wujud daripada badan-badan ini. Itulah yang lebih wujud daripada torekoh ini. Itulah yang lebih wujud daripada syariat-syariat yang kau sembah selama ini. Itulah bukti bahwa syariat itu lebih wujud mana dengan Allah. Nah, kalau sudah kita mengenal Allah, maka syariatnya semua kembali kepada lillahi ta'ala. Maka dituntun oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad supaya syariat-syariatmu itu dikembalikan kepada lillah. Jangan kau makan sendiri. Bila kau makan syariatmu, ya terbakar hatimu dengan kebanggaanmu,
dengan merasa muliamu, dengan merasa tinggimu, dengan merasa egomu yang selama ini selalu membakar hatimu. Karena syariat-syariatnya masih diaku-akui sebagai syariat manusianya. Dikira Allah tidak berkuasa atas diri kita. Jadi Allah itu lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri. Inilah bukti bahwa hidup ini Allah tahu meskipun ada semut hitam di malam yang gelap di atas batu hitam, Allah tahu kepada semut itu. Kenapa? Karena di hidupnya semut itu hidupnya siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah bukti bahwa syariat ini tak wujud tanpa torekoh, dan torekoh pun takkan wujud tanpa hakikat, dan hakikat pun takkan terwujud tanpa Allah. Ini pelajaran singkat padat tentang syariat, torekoh, hakikat dan makrifat babakan hati. Kalau Anda belajar babakan dohirnya ya puluhan tahun, syariatnya puluhan tahun, torekohnya puluhan tahun, makrifatnya ya puluhan tahun. Kadang belum ketemu ujungnya. Jadi lebih singkatnya begitu. Jadi makna syariat itu adalah pergerakan tubuh manusia, inilah syariat. Apa yang kita pandang itu semua syariat. Seolah-olah wujud. Kenapa? Karena diwujudkan, karena diliputi oleh uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, semua takkan pernah ada. Namun bila hati kita sudah sampai kepada uripe Allah, maka semuanya ya juga hancur lebur. Maknanya meskipun secara syariatnya tidak hancur, tapi sudah tidak kita pandang lagi. Kita sudah memandang yang hidup, yang meliputi apa-apa yang kita lihat. Jadi hati kita sudah tak terkotori dengan dunia. Hati kita tetap suci di dalam kesucian makrifat itu sendiri. Jadi intinya tak satu pun jua manusia yang bisa makrifat. Tak satu pun jua manusia ganti dari manusia terus jadi Allah. Kebanyakan pemahaman di luar sana kan kalau sudah makrifat seolah-olah manusianya ganti jadi Allah. Seolah-olah manusianya, oh aku Allah. Kalau hidup ini Allah berarti aku Allah. Nah, bagi manusia yang belum paham begitu. Maknanya Allah akan terwujud dengan nyatanya bila dirimu sudah tidak wujud. Bila manusianya sudah tidak wujud, nyata Allah. Bila manusianya sudah tidak hidup, nyata uripe Allah. Bila manusianya sudah tidak berkuasa, maka nyatalah kuasa Allah. Maka akan bergemalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak dusta lagi itu. Sudah nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan sangka kalau kita melakukan syariat-syariat dulu akan sampai kepada makrifatnya. Jangan sangka begitu.
Maka dari itu meskipun sekarang ini kita bersyariat, ya harus juga belajar ilmu hakikat dan makrifat. Jadi supaya apa? Supaya semua syariat-syariat yang kita kerjakan biar selamat kembali rojiun kepada yang menciptakannya, yakni hati selalu lillahi ta'ala. Hati selalu tidak mengaku-akui di dalam hati kita bahwa syariat yang aku kerjakan ini syariat diriku sendiri. Jadi maknanya akan ketemu, selalu ketemu Allah nantinya. Di dalam sholat ketemu Allah. Maknanya bagaimana? Di dalam sholat yang mensolatkan juga Allah. Di dalam duduk ketemu Allah. Yang mendudukkan raga ini bila tanpa hidup ya tidak bisa duduk. Yang merokokkan ini juga hidup. Tanpa hidup ya tak bisa merokok. Yang menaikkan motor ini pun juga hidup. Tanpa hidup ya tak bisa mayat menaik motor. Apa bisa mayat naik motor? Apa bisa mayat sholat? Berarti semua pelakunya yaitu uripe Allah. Maka syariat, toreko, hakikat dan makrifat bukan haknya manusia lagi, tapi sudah kembali kepada haknya Allah sebagai penggelar manusianya, sebagai Tuhan seluruh manusia. Bila di dalam hati kita sudah bersandar kepada uripe Allah, maka hancur leburlah selain Allah. Itulah yang dimaknai diam. Diam tapi gerak. Gerak tapi diam. Ya ahad. Maknanya manusia digerakkan hanyalah menjadi Rasulullah. Bukan menjadi Rasulnya dirinya sendiri lagi. Selama ini kan kita menjadi Rasulnya Anda sendiri. Seolah-olah Anda mau ke sana. Anda merentahkan badan-badan Anda untuk ke sana. Anda kepingin ke pajak, perintahkan badan Anda untuk pergi ke pajak. Kita selama ini menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri daripada menjadi Rasulullah. Maka diciptakanlah Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita bisa mencontoh imannya agar tidak tersesat jalan kita. Kalau iman di dalam hati kita persis dengan Rasulullah, yakni hati selalu diutus oleh Allah ketimbang diutus oleh diri kita sendiri, maka itulah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Soalnya imannya sama. Meskipun syariatnya beda, bila imannya sama, ya sama. Allah tidak memandang syariat-syariatmu. Allah tidak memandang laku-laku badaniyahmu. Allah tidak memandang wajah-wajahmu. Allah tidak memandang harta-hartamu. Allah tidak memandang keturunan siapa kau. Allah tidak memandang nasab-nasabmu. Tapi Allah memandang hatimu. Siapa di dalam hatimu yang kau pertuhankan, aku atau dirimu, kata Allah. Bila yang kau pertuhankan aku, maka kau akan menjadi rasulku, menjadi utusanku, menjadi pesuruhku, menjadi khalifahku. Maknanya hati selalu lillahi ta'ala, selalu pulang ke rahmatullah.
Namun bila yang wujud di dalam hatimu hanyalah dirimu yang merasa lebih wujud daripada aku, kata Allah, maka kau akan merana, disiksa di dalamnya. Kau harus bercapek-capek mencari dunia. Alhamdulillah, maka seluruhnya akan kau akui sebagai lakumu. Maka hancurlah apa yang kau lakukan, tak ada imbasnya sama sekali. Maknanya tidak sampai ibadah kita, tidak sampai apa yang kita tuju. Sholat kita hancur, ibadah kita hancur, tahajud kita hancur. Kenapa kok hancur? Kita akui sebagai kita yang melakukan. Itulah hancurnya. Tapi bila kita kembalikan kepada alam yang kekal, bahwa sholat ini tak ada tanpa diperjalankan oleh Allah, ibadah ini tak ada tanpa digerakkan oleh Allah, tahajud ini tak ada tanpa digerakkan oleh Allah, maka semuanya kembali ke alam yang kekal. Karena yang beramal soleh, yang berkuasa kepada manusia, dialah yang maha kekal. Siapa dia? Hidup inilah yang maha kekal. Jadi yang mati manusianya, bukan hidup yang mati. Hidup tetaplah hidup, tak akan pernah mati. Kita dimatikan, anak kita masih hidup. Anak kita dimatikan, cucu kita masih hidup. Cucu kita dimatikan, anak-anaknya yang orang-orang yang akan datang tetap hidup. Kalau hidup ini mati, ya tidak ada kehidupan. Nah, itulah tanda bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Tapi karena manusianya merasa mengakui di dalam hatinya bahwa ini hidup manusianya, maka manusianya selamanya takkan pernah bisa kembali kepada Tuhannya. Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan kapan. Syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini bisa menggugah hati kita semua, termasuk diri saya. Semoga tergugah dengan paparan-paparan ini, karena Abdul Halim tak mampu mengungkap ini semua tanpa uripe Allah. Jadi Anda pun takkan bisa pernah memahami tanpa uripe Allah. Jadi yang menerangkan dan yang diterangkan, yang memahamkan, yang merasa terfahamkan, yakni sama-sama pelakunya. Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menunjukkan kita kepada jalan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, maka kita gemahkan sholawat dzalimin taf'ul bala, agar hati kita terhindar dari zalim-zalimnya hawa nafsu, zalim-zalimnya syaitan yang terkutuk, yang selama ini menjadikan kita sebagai budak-budaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrij
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.